juga yang menafsirkan bahwa memang Pak Jokowi ingin memadukan antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Ada yang ingin memasangkan Pak Ganjar itu capres, Pak Prabowo cawapres. Bahkan saya sempat nanya, apa mungkin Pak Prabowo mau? Ya mau-mau saja lah katanya. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu kalau tidak dapat restu ya pencapresan dari Pak Jokowi, nggak mau juga. Artinya kalau jadi cawapres pun dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjarnya didukung oleh Pak Jokowi mau-mau saja. PKB gandeng dengan Gerindra membangun koalisi. PKB nggak punya bayangan untuk kerja. Jadi kita ingin membangun kekuatan sampai menang. Cuman kan otak-atik kan selalu ada Pak Prabowo, Ganjar, apa buat PKB masih dalam prinsip. Kita membangun koalisi yang serius. Kalau hari ini misalnya berkembang ada nama Ganjar, ada Pak Prabowo, kayaknya Pak Jokowi masih nimbang-nimbang, Bu. Sampai sekarang koalisi ini belum berbicara tentang siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, keduanya sepakat ditentukan oleh kedua ketua umum. Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, Pak Muhaimin sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi Gerindra PKB terancam bubar. Nampaknya Caimin alias Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, merasa bakal ditinggal Gerindra dan Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Golkar dan PKB dinilai paling pantas usung Ganjar di Pilpres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terkait partai yang pantas mengusung Ganjar Pranowo jika PDIP tidak mencalonkannya sebagai capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Golkar dan PKB menjadi dua partai yang dinilai paling layak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, pihaknya melakukan survei dengan melibatkan 398 responden yang merupakan pemilih Ganjar. Pertanyaan yang diajukan yakni jika tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, sebaiknya Ganjar Pranowo maju sebagai capres melalui dukungan partai. Selanjutnya, Yunarto membeberkan sebanyak 19,1% responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo memilih PKB. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 12,8%, Nasdem 7,8%, PPP 3,5%, PAN 2,5%, PSI 2%, Perindro 1,5%, dan PKS 0,8%. Responden yang tidak jawab atau tidak tahun berjumlah 27,1%. Dalam survei dengan melibatkan 200 responden yang merupakan pemilih PDIP, Ganjar memperlihatkan hanya ada 54,5% yang menyatakan tetap memilih PDIP jika Ganjar tidak dicalonkan PDIP sebagai capres. Sebanyak 31% responden memilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP. Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,5%. Di sisi lain, sebanyak 87,5% responden pemilih PDIP dan Ganjar mengatakan tetap memilih Ganjar Pranowo meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP. Berdasarkan survei terbaru, elektabilitas PDIP saat ini berada di angka 21,7%. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 14,5%, Golkar 9,8%, PKB 8,5%, Demokrat 7,3%, PKS 6,9%, Nasdem 6%, PAN 4%, PPP 3,6%, dan PPP 3,6%. Elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui kokoh berada di posisi puncak meski Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai capres dan Nasdem. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar mencapai 32,6%. Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini unggul telak dari Anies Baswedan yang hanya mengantongi elektabilitas sebesar 23,1%. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Prabowo dengan 22%. Dalam simulasi 3 nama, Yunarto menyampaikan Ganjar kembali berada di posisi puncak dengan elektabilitas sebesar 37,4%. Kemudian diikuti oleh Anies sebesar 29,3% dan Prabowo sebesar 25,3%.
Survei Carta Politika Indonesia diselenggarakan pada 4-12 November 2022. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Sampel dalam survei ini berjumlah 1.220 yang tersebar di seluruh provinsi dengan kriteria minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Margin of error dari survei ini sebesar 2,83%. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan capres. Beberapa tokoh Partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip, terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. 2. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. 3. Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi mundur dari Partai Nasdem. Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hengkang dengan alasan keluarga. Hal tersebut diungkap Willy Aditya yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB 2022-2024 usai Rohmi mengundurkan diri dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusra, Juli Lais Kodat di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Menurut Juli, surat pengunduran diri Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB itu telah diterima oleh pimpinan Nasdem di Jakarta pada Rabu 22 November 2022 lalu. Juli enggan merinci alasan utama Rohmi pamit dari Partai Nasdem. Menurutnya, Rohmi pun tidak menyebutkan alasan keluar dari Nasdem itu dalam surat pengunduran diri itu.